Hai semua, selamat datang di Mimi Vika Kitchen. Kali ini saya mau membuat roti sosis mayones. Pertama-tama kita siapkan dulu 300 gram tepung terigu protein tinggi, setengah sendok teh garam. Lalu saya juga punya ragi 1 sendok teh. Dan juga saya sediakan 60 gram gula pasir, susu bubuk sebanyak 15 gram, 1 butir telur utuh, dan 1 kuning telurnya aja. Nah, ini semua kita mixer aja teman-teman sampai tercampur rata. Sambil saya mau memasukkan susu cairnya. Saya punya susu cair yang dingin sebanyak 70 gram. Kita masukkan secara bertahap ya teman-teman. Saya pakai cairannya itu dingin supaya nanti adonannya itu nggak cepet panas ya, karena kena mixer ya, dan kita aduk terus. Kalau misalkan cepet panas nanti jadinya cepet asem juga. Nah, setelah masuk susu cairnya, saya masukkan air. Ini airnya saya juga pakai yang dingin, saya pakai 50 gram air. Kita aduk atau kita mixer sampai menyatu ya teman-teman, sebelum nanti kita masukkan margarin atau butter. Ini saya masukkan bertahap aja. Kita mixer terus sampai benar-benar menyatu. Jadi setengah kalis gitu ya teman-teman. Oke, setelah menyatu seperti ini saya mau masukkan margarin. Ini saya pakai margarin aja, tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai mentega itu juga boleh, lebih wangi ya. Saya pakai sebanyak 40 gram. Nah, ini kita mixer lagi sampai benar-benar kalis elastis ya. Ini nanti adonannya memang agak sedikit lengket karena saya menggunakan cairan sedikit lebih banyak. Jadi adonannya itu lebih smooth, lebih fluffy, jadi lebih lengket. Tapi ini sudah elastis ya. Nanti kita coba cek dulu pakai tes window pane, atau misalnya kalau adonannya itu ditarik itu nggak sobek ya, tetap kita tes aja. Nah, ini kita tarik, ini masih sobek, berarti ini belum elastis ya, belum kalis elastis. Kita mixer lagi kira-kira selama 1 menitan sampai adonannya itu benar-benar kalis elastis. Oke, kita mixer terus. Nah, sampai benar-benar nggak ada adonan yang nempel di mangkoknya. Nah, ini kita tes lagi. Kalau misalkan adonannya itu sudah kalis elastis, itu kalau direntangkan tidak akan sobek. Jadi direntangkan setipis apapun sampai transparan seperti ini, tidak akan sobek. Itu tandanya adonannya sudah kalis elastis. Ini sudah bisa kita bagi-bagi teman-teman. Jadi saya mau bagi aja adonannya. Kita timbang sebanyak atau seberat 30 sampai 30 gram per porsinya. Ini sesuai selera aja. Kalau misalkan teman-teman mau lebih besar juga nggak apa-apa. Jangan lupa alasnya itu ditabur terigu dulu supaya nggak lengket ya, karena kita pakai cairan lebih banyak supaya adonannya itu jadinya empuk, semut ya, jadi agak sedikit lengket. Nah, ini kita rounding dulu supaya bulat ya, supaya cantik nanti tampilannya. Jangan lupa dikunci di belakang-belakangnya seperti ini, dicubit-cubit bagian belakangnya supaya bulatnya sempurna. Nah, kayak gini ya teman-teman. Kita kerjakan satu persatu, kita rounding satu persatu. Setelah itu saya mau tutup, resting aja
selama 1 jam. Nah, ini setelah di resting, teman-teman. Oke, lalu bisa kita isi dengan sosis. Saya mau ambil satu, itu kelihatannya lengket ya, teman-teman. Kita isi tengahnya dengan sosis yang diiris. Nah, usahakan ketutup ya, jangan sampai sobek ya. Lalu letakkan di dalam paper cup kayak gini ya. Saya punyanya paper cup yang seperti ini untuk bolu kukus ya. Nggak apa-apa, nanti kita bentuk supaya lebih cantik ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, adonannya sedikit lengket, tapi nanti ini hasilnya empuk banget teman-teman. Nah, ini jadinya. Nah, ini agak sedikit saya tempelkan kayak gini supaya lebih cantik. Jangan lupa atasnya kita semprot dengan mayones secukupnya aja. Ini jadinya memang kecil-kecil, tapi nanti kalau misalkan sudah di oven ini akan mengembang ya teman-teman. Kasih semuanya mayones di atasnya seperti ini. Oh ya, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari resep-resep Mimi Vika Kitchen. Jangan lupa subscribe. Nah, ini atasnya saya beri dengan daun bawang. Jadi ini nanti akan menimbulkan aroma yang enak ya. Daun bawang kalau dipanggang itu akan jadi enak ya. Kayak bawang putih tapi nggak terlalu strong. Dan ini rotinya itu termasuk tipikal roti yang gurih. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini siap kita oven aja. Jangan lupa ovennya dipanaskan terlebih dahulu di suhu 180 derajat. Kita oven selama 20 menit. Di api atas dan bawah. Kalau misalkan teman-teman ovennya oven tangkring, bisa di api 1 atau api yang sedang ya. Nah, ini jadinya saya angkat dulu teman-teman. Jadinya kayak gini ya. Ini cocok banget dijadikan ide jualan. Diplastikin satu-satu. Aromanya itu enak banget ya. Begitu keluar dari oven aromanya gurih gitu, apalagi ada daun bawangnya. Ini saya mau cicipin dulu satu ya teman-teman. Masih panas banget ini, masih baru keluar dari oven. Jadi tampilannya seperti ini. Ini langsung diplastikin aja udah oke dijual gitu, enak dan hasilnya juga banyak ya. Saya kipas-kipas dulu supaya agak adem karena saya nggak sabar untuk mencicipi ya. Kita lihat ya, atasnya itu mayonya itu juga nggak basah ya, jadi nggak banyak. Dan ini rotinya juga fluffy, empuk gitu ya. Wow, ini empuk banget, nggak pakai tenaga saya membelahnya. Rasanya gurih manis enak gitu, ada aroma daun bawangnya, terus ada rasa mayonya, manis gurih gitu. Apalagi kalau misalkan ini belum saya makan sosisnya aja, rotinya aja udah enak banget nih teman-teman. Makan satu saya jamin nggak bakalan cukup, pengennya nambah lagi. Anak-anak saya ini makan ini dia nggak berhenti, kalau nggak di stop dia nggak berhenti makan ya. Nah, ini sosisnya ya teman-teman. Ini saya pakai sosis ayam, tapi pakai sosis sapi pun juga nggak apa-apa. Kita dengar apa kata anak saya ya teman-teman. Empuk. Ada mayonesnya. Ya, benar ini.